Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abdul Hamid Amir. Nah, tujuan kita berdoa apa? Supaya apa yang kita lakukan dilancarkan dan dimudahkan dalam melakukan proses pembelajaran. Baiklah anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sehat semuanya? Sehat. Siapa yang tidak hadir hari ini? Dia Saudara. Ya, Rian Saputra tidak hadir ya. Keterangan Rian apa? Sakit. Ya, kita doakan supaya mudah-mudahan Rian Saputra bisa cepat pulih kembali sehat dan bisa melakukan proses pembelajaran seperti ini ya. Kita doakan supaya Rian Saputra cepat sehat. Amin. Amin. Ya Allah. Ya, selanjutnya Nana, sebelum kita belajar, biasanya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dulu ya. Nah, untuk menanamkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita yaitu Indonesia. Nah, sekarang giliran siapa untuk memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu ini? Silakan Alia Safira. Silakan Alia, di sini Alia. Sudah siap? Siap. Silakan Alia. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Nah, hebat. Terima kasih Alia Safira. Bisa duduk. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, baiklah anak-anakku, tadi kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, Ibu Guru mau bertanya kepada anak, kemarin kita sudah belajar apa kemarin? Tentang apa kemarin kita belajarnya? melengkapi dongeng itu. Ya, kemarin kita sudah ya apa? Ya, kemarin kita sudah belajar
contoh produk yang dihasilkan dari pengrajin kayu. Nah, ini adalah tujuan kita belajar pada hari ini ya anak-anak. Nah, baiklah anak-anakku. Nah, di dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan apa? Sering menggunakan wayang. Siapa yang pernah melihat orang bercerita menggunakan wayang? Pernah atau tidak? Ya, pasti pernah ya. Nah, wayang itu dibuat oleh siapa? Pengrajin Ya, pintar. Oleh pengrajin kayu. Nah, Ibu Guru di sini ada teks pengrajin kayu ya. Nah, di sini Ibu Guru punya teks pengrajin kayu. Nah, di sini nanti anak-anak melengkapi teks yang belum atau cerita pengrajin kayu yang belum lengkap ya. Nanti caranya anak-anak lengkapi yang ada di yang titik-titik tersebut ya. Nanti cari jawabannya di sini ya. Nah, kemarin Ibu Guru juga suruh anak-anak untuk membawa apa? Membawa gunting sama apa? Ya, itu fungsinya nanti anak-anak menggunting nanti kartu jawabannya di sini, lalu kalian tempelkan jawabannya di titik-titik ini. Kalian lengkapi dia ya, lengkapi cerita ini ya, paham? Tetapi sebelum itu Ibu Guru mau membagi anak-anak dulu ya menjadi 4 kelompok ya. Nah, silakan lihat di layar teman-teman kelompoknya ya. Nah, kelompok 1 nanti di sini kelompok 1 ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, selanjutnya di sana nanti kelompok 4. Paham? Ya. Kelompok 1 Zahidah, Rahma, Nabil dan Budi Satriawan. Silakan. Silakan. Sudah? Selanjutnya kelompok 2 Hanifah, Rizky, Dwi dan Sobir. Hanifah, Rizky, Dwi dan Sobir. Silakan kelompok 2 di sana. Kelompok 3 ada Adel, ada Khalid. Silakan di sana. Ya, selanjutnya seperti kelompok 4 di sana ada Sabina, ada Lia, ada Suruji dan ada Novi. Sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing? Sudah. Nah, sudah.
Paham? Paham? Ya, yang di LKPD-nya itu dulu dikerjakan ya. Paham? Ya, kalau paham silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Ya, silahkan dikeluarkan gunting dan lemnya. Sudah jadi Rizky? Iya. Sopir sudah? Apakah sudah jadi semuanya? Sudah. Kalau sudah jadi, sekarang siap-siap untuk masing-masing kelompok ya. Kita mulai dari kelompok 2. Kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju semuanya untuk membacakan hasil diskusinya untuk melengkapi teks pengrajin kayu tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Selanjutnya kelompok siapa? Kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju semuanya. Ya, salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang yang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Ya,
billahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu. Memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghasilkan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursinya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buat ayahku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya untuk melengkapi cerita dari teks pengrajin kayu. Nah, sekarang kita jawab sama-sama ya. Ya, pekerjaan ayahku adalah titik-titik. Kira-kira apa jawabannya di sana? Di sana jawaban yang tepat itu adalah pengrajin kayu. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat titik-titik. Apa di sana jawabannya? Ya, di sana ayahku membuat meja dan kursi. Jawabannya di sana berarti meja dan kursi. Selanjutnya, untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku titik-titik. Apa jawabannya di sana? Awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk, lalu menjadi kursi. Setelah dijadikan kursi, lalu dihaluskan, lalu dicat. Nah, waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Nah, ayahku menjual meja dan kursi buatannya titik-titik di mana? Di toko mebel. Nah, di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Nah, rata-rata setelah ibu guru lihat tadi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, jawabannya hebat. Kenapa rata-rata jawabannya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu betul? Hebat, tepuk tangan dulu kita semua. Kita tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Nah, sudah semangat? Sudah. Nah, setelah anak-anak tadi melengkapi cerita dari teks pengrajin kayu, ibu guru ada pertanyaan. Nah, cerita teks yang sudah kalian lengkapi tadi, apakah barang atau jasa yang dihasilkan oleh ayah Benny tersebut? Yang dihasilkan yaitu berupa berupa barang apa saja? Itu berupa kursi dan meja. Nah, apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Nah, yang harus dilakukan oleh pengrajin kayu yaitu yang pertama membeli kayu. Pertama membeli kayu. Setelah kayu itu dibeli, setelah dipotong lalu dibentuk menjadi kursi. Setelah itu dicat lalu menjual kursi itu di toko mebel. Nah, proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai ke rumahmu. Nah, ini adalah proses yang terjadi sehingga meja
Nah, di sini ada next. Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel di hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan Kalimantan. Dahulu hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Perhatikan ada penampakan hutan yang ada di Kalimantan dari tahun
berkurang karena saya tahu pengrajin kayu itu adalah profesi atau pekerjaan dan saya tahu profesi yang terjadi sehingga meja dan kursi sampai ke rumahku. Terima kasih. Ya,